Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk pertemuan malam ini kita masuk ke materi ayat jurnal penyesuaian yang part 2. Kalau kemarin kita di part 1 itu berbicara mengenai akun tangguhan, akun akrual, ya. Ada yang masih ingat nggak? Untuk akun tangguhan ada akun apa aja? Akun tangguhan kemarin? Oke, kita bahas ya. Untuk akun tangguhan, kemarin itu kita membahas mengenai penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka. Dua, pendapatan diterima di muka. Kemudian ada akun akrual, pos akrual, yang mana di pos akrual itu terdapat beban yang masih terutang dan pendapatan yang masih harus diterima. Nah, sekarang ini lanjutannya, yaitu materi penyusutan mengenai materi jurnal umum, jurnal penyesuaian ya, mengenai penyusutan aktiva tetap. Yang namanya penyusutan itu ada di aktiva tetap. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan penyusutan aktiva tetap? Saya minta tolong kepada Kak Yohana, minta tolong untuk dibacakan pengertian penyusutan. Untuk Kak Yohana, saya persilakan. Kak Yohana. Halo. Kak Nindya. Ini pada kemana ya? Yang ada cung siapa? Ya, Kak. Oke, silakan Kak Nur Hafifah. Dibaca aja kan, Kak, penyusutan aset tetap. Baca aja, dibaca aja. Penyusutan aset tetap, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara Asas. taat asas. Oke, terima kasih Kak Nur. Kita bahas nih. Di penyusutan aset tetap itu, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna. Intinya tanah itu nggak ada penyusutan. Ya. Nah, di sini kita menghitung penyusutan aset tetap itu dikarenakan apa? Dikarenakan ketika ada pembelian. Pembelian apa? Pembelian aktiva tetap yang berwujud. Beli peralatan dengan harga perolehan sekian. Ketika ada perbaikan, itu nanti akan dihitung kembali nilai penyusutannya. Selanjutnya ada penambahan. Ya, penambahan atau perbaikan ya. Kalau penambahan itu dari segi kuantitas. Kalau perbaikan dari segi fungsi. Kemudian ada perubahan. Nah, setiap hal-hal yang terjadi daripada aktiva tetap yang berwujud tersebut harus dihitung penyusutannya. Kenapa harus dihitung? Karena
dalam penyusutan, dalam penilaian penyusutan, itu nanti akan mempengaruhi nilai aktiva tetap tersebut di laporan keuangan. Berarti suatu penyusutan aktiva A, maka akan mempengaruhi pengurangan dari nilai aktiva tetap yang berkaitan. Di mana? Di laporan neraca. Maka di neraca itu ada akun yang namanya akumulasi penyusutan. Kenapa dihitung penyusutannya? Karena setiap aktiva, khususnya aktiva tetap yang berwujud, yang digunakan, kemudian digunakan untuk operasional suatu perusahaan, itu tidak akan selamanya sama atau tidak akan selamanya baru, kecuali nggak dipakai. Kalau dipakai, itu ada yang namanya penyusutan istilahnya. Dari segi apa saja? Satu, dari segi fisik. Dua, dari segi fungsi. Dari segi fisik, misalkan, dari yang tadinya mulus, jadi ada cacatnya. Dari yang tadinya lancar-lancar aja, jadi ada nge-lag-nya. Kemudian kalau misalkan di suatu mesin digunakan yang biasanya bisa mengeluarkan barang atau bisa menghasilkan output barang 1000 per hari, tapi setelah digunakan 5 tahun, jadi hanya bisa 500 produk per hari. Nah, itu dari segi fungsional. Nah, itu yang dinamakan penyusutan. Artinya ada pengurangan nilai di situ. Baik itu dari segi fisik atau dari segi manfaat. Selanjutnya, faktor-faktor yang terjadi di dalam penyusutan tadi sudah dibahas ya. Penyusutan fisik dan fungsional. Kalau fisik, ada kerusakan, ada keuasan. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa dari faktor memang bahannya yang mudah rusak, ataupun faktor eksternal dari segi penggunaan. Kalau faktor fungsional, itu tadi, yang biasanya mengeluarkan barang atau menghasilkan barang dalam suatu perusahaan itu ada mesin misalkan. Mesin untuk produksi suatu barang, contoh produksi baju. Mesin pertama biasa mengeluarkan barang atau menghasilkan suatu barang dalam per hari itu 10.000. Tapi ketika sudah 5 tahun digunakan, 10 tahun digunakan, itu pasti udah berkurang hasil yang dihasilkan oleh mesin tersebut atau barang yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Itu yang dinamakan penyusutan. Makanya dalam suatu aktiva itu akan ada yang namanya repair atau perbaikan kalau masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah nggak bisa diperbaiki, itu harus dilem biru. Artinya dilempar, beli yang baru. Nah, itu di aktiva. Sekarang faktor-faktor penentuan jumlah beban penyusutan. Ada faktor-faktor atau indikator ya, dalam perhitungan penyusutan kita harus mengetahui apa saja. Yang pertama, nilai perolehan aset. Nilai perolehan aset itu suatu nilai yang dijumlahkan dari apa saja, dari misalkan harga aset itu sendiri, dari PPN, kemudian dari segi ongkos atau biaya-biaya lainnya yang kita keluarkan untuk apa? Untuk memperoleh suatu aset tersebut. Yang kedua, ada nilai sisa. Kalau nilai sisa itu adalah nilai residu yang ditaksir oleh suatu perusahaan ketika aset tersebut sudah habis umur ekonomisnya atau umur manfaatnya yang sudah ditaksirkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka dalam nilai sisa tersebut berapa misalkan. Nanti kita akan praktekkan.
Yang ketiga, umur manfaat. Kalau umur manfaat itu adalah taksiran usianya. Yang mana taksiran usia tersebut tidak semena-mena kita menaksirkan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 5 tahun. Tidak. Tapi ada aturan tertentu yang menjadi acuan dalam perhitungan penyusutan ini, khususnya di perpajakan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah metode garis lurus. Perhitungan penyusutan metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya depresiasi sama setiap periode akuntansinya. Pada saat menentukan besarnya biaya penyusutan terlebih dahulu, menaksir nilai ekonomis dan nilai sisa aktiva. Jadi sebelum beban ditentukan itu, atau sebelum beban dicatat, kita harus di kebijakan akuntansi itu sudah harus menentukan berapa nilai perolehan, berapa taksiran umur ekonomisnya, dan berapa nilai sisa yang diakhirkan nanti, di akhir periode. Berapa? Rumusnya adalah biaya depresiasi per tahun atau per bulan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi taksiran usia aset tetap, atau istilah akuntansinya adalah umur ekonomis atau usia, ya, taksiran usianya. Yang mana nanti itu akan menghasilkan nominal per tahun atau per bulan, tergantung kebutuhan kita. Dalam penentuan beban atau biaya depresiasi itu, kalau beban kita mencatat dalam satu periode. Tapi kalau akumulasi itu di akhir periode, akumulasi penyusutannya. Nanti kita akan belajar mengenai tabel perhitungan penyusutan juga. Selanjutnya, adapun di sini jurnalnya yang harus diketahui di materi jurnal penyesuaian untuk penyusutan adalah cukup jurnalnya dulu. Setelah ini kita akan bahas mengenai perhitungannya. Jurnalnya adalah beban penyusutan titik-titik. Di sini tergantung aktiva apa yang sedang kita hitung penyusutannya. Dalam jurnal penyesuaian, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Misalkan kita sedang mencatat penyusutan gedung, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Jadi untuk jurnal itu kondisional. Yang titik-titik ini bisa dirubah dengan aktiva apa yang sedang kita hitung penyusutannya. Oke, lanjut. Kita akan praktekkan tata cara perhitungannya. Pindah ke Excel. Ada satu kasus. Kasusnya adalah PTA memiliki mesin senilai 200 juta dengan taksiran usia ekonomis 8 tahun serta taksiran nilai residu taksiran nilai residunya misalkan 50 juta. Terlalu besar ya 50 juta. 10 juta. Nah, misalkan seperti ini. Selanjutnya, di sini usianya 8 tahun. Tahunnya tahun 2000. Kita membeli misalkan 1 Januari 2000.
22. Ya. Kemudian ada soal jurnal penyesuaian. Soal AJP-nya. Yang ditanyakan adalah berapa nilai beban penyusutan pada tahun ketiga, misalkan. Nah, kita hitung di sini. Ketika kita mempunyai permasalahan terkait nilai beban penyusutan pada tahun ketiga, artinya kita harus mengetahui dulu nilai penyusutan per tahun berapa. Ya kan? Atau kita harus tahu dulu nilai penyusutan per bulan berapa. Karena yang ditanyakan di sini adalah tahun ketiga, artinya kita langsung hitung dengan rumus. Beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu ya, dibagi umur ekonomis. Bagi umur ekonomis. Oke. Selanjutnya, untuk harga perolehan di sini adalah 200 juta. Lalu untuk nilai residunya adalah 10 juta. Kita perkecil di sini ya. Min. Umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Sama dengan kita harus cari tahu dulu beban penyusutannya. Rumusnya adalah harga perolehan 200 juta ya. Dikurangi 10 juta. Dibagi 8 tahun. Maka ini adalah nominal penyusutan per tahun. Sebentar, pakai rupiah dulu. Biar jelas. Nah, ini adalah per tahun. Kemudian, kalau kita mencari yang per bulan, tinggal dibagi saja. 23 juta sekian dibagi 12. Atau bisa juga kita langsung konversi yang 8 tahun ini ke bulan. Berarti kalau ke bulan, 8 tahun, 8 dikali 12. Berarti, jadi rupiah ya. Bentar. Kalau misalkan 8 tahun, 8 dikali 12. Ini 96 bulan. Kalau misalkan mau mencari langsung untuk per bulan, tanpa mencari tahu yang per tahun, karena misalkan lama, langsung saja 200 juta dikurangi 10 juta dibagi 96 bulan. Hasilnya jadi sama. Ini per bulan. Kok nggak bisa ya? Oh, bentar. Ini per bulan. Langsung aja. Ini sama per bulan. Ini tata cara perhitungannya. Nah, sekarang kita masuk ke tabel penyusutan. Pembuatan tabel penyusutan. Yang harus kita buat adalah seperti ini. Ini hapus dulu. Yang pertama, tahun. Yang kedua,
beban penyusutan. Yang ketiga, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Lalu ada misalkan beban penyusutan ini awal tahun ya. Awal tahun. Akumulasi penyusutan. Lalu di sini beban penyusutan akhir tahun. Di web text. Akumulasi penyusutan, ini beban penyusutan akhir tahun. Ini tahun. Lalu di sini nilai buku. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa nilai penyusutan dalam setahun adalah 23.750.000, maka kita akan mengetahui nilai penyusutan tahun ketiga. Dengan apa? Dengan cara tabel penyusutan, atau biar gampang tinggal dikalikan 3 juga boleh. Tapi kita harus tahu dulu tata cara perhitungan dalam tabel penyusutan seperti apa. Kita harus cantumkan tahunnya dulu. Tahunnya adalah 8 tahun, berarti tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Karena umur ekonomisnya 8 tahun. Beban penyusutan awal tahun pertama itu masih 0. Kenapa? Karena beban penyusutan awal tahun pertama itu kan belum digunakan. Apanya? Untuk mesinnya. Kenapa masih 0? Karena belum ada penggunaan di awal tahun. Lalu di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini masih 0 juga. Karena apa? Karena belum ada penggunaan di awal tahun. Selanjutnya ada penyusutan, beban penyusutan akhir tahun. Sebentar, saya cek lagi untuk format ininya, saya lupa lagi. Format tabel. Berasa rancu. Masa manfaat. Oke, udah benar. Beban penyusutan akhir tahun ke-1 baru bisa dihitung atau baru bisa dicantumkan. Berapa? Senilai 23.750.000. Kenapa di beban penyusutan akhir tahun sudah ada nominalnya? Berarti kalau kita berbicara akhir tahun adalah per Desember. Ya kan? Desember tahun pertama. Nah, kemudian di sini nilai buku. Nilai buku itu masih berapa? Sebentar. Saya cek lagi ya tabelnya. Berasa ada yang rancu. Oh, nilai buku awal tahunnya yang nggak ada. Share lagi. Tahun, kemudian biaya, harga perolehan,
Oke, Kak Ferlin, nanti kita tanya jawab. Di sini harga perolehan, terus akumulasi penyusutan pada awal tahun, itu akumulasi. Akumulasi penyusutan awal tahun, nilai buku awal tahun. Jadi ada awal tahun, ada akhir tahun ya. Nilai buku awal tahun. Selanjutnya, ini penyusutannya. Beban penyusutan. Baru nilai buku akhir tahun. Ini baru benar. Pantesan agak rancu gitu. Nah, ini ya. Jadi kita itu akan menghitung atau akan membuktikan nilai residu beserta apa? Beserta beban penyusutan tahun ketiga ini. Selain secara langsung dikalikan 3 bisa, tapi kita harus tahu tabel penyusutannya. Untuk harga perolehan itu sama. Untuk nominal harga perolehan di sini kita cantumkan 200 juta. Juta. Akumulasi penyusutan awal tahun di sini masih 0. Kenapa masih 0? Karena ketika kita belum menggunakan atau baru membeli di tahun pertama, pada awal lagi ya, awal tahun. Di tahun pertama tadi, pembelian di 1 Januari 2022, ya, masih 0 akumulasi penyusutannya. Karena apa? Karena belum ada beban penyusutan. Maka ketika belum ada akumulasi penyusutan, nilai buku awal tahun masih 200 juta. Nah, kemudian di akhir tahun pertama barulah ada beban penyusutan. Berarti per periode kapan? Periode 31 Desember 2022. Karena tahun pertama asumsinya adalah tahun 2022. Berapa? Nih, tata cara perhitungannya yang tadi. Di nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Karena kita sudah menghitung, maka langsung cantumkan bahwa beban penyusutan per akhir tahun ke-1 atau akhir tahun 2022 adalah 23.750.000. Nilai buku dihasilkan dari mana? Nilai buku dihasilkan dari nilai buku awal tahun atau harga perolehan awal tahun dikurangi beban penyusutan per akhir tahun. Berarti nilai buku akhir tahun pertama adalah senilai 176.250.000. Kenapa sudah berkurang? Karena sudah ada pemakaian. Dan nanti untuk penyusutan itu ada rekonsiliasi fiskalnya. Meskipun kita sudah hitung, tapi biasanya tetap ada koreksinya, ada kesalahannya. Di mana itu? Di materi perpajakan. Kalau untuk koreksi fiskal. Selanjutnya, untuk di tahun kedua, bagaimana cara mengisi tabel ini? Untuk yang akumulasi penyusutan awal tahun kedua, sumbernya adalah dari saldo beban penyusutan akhir tahun pertama. Dari mana? Dari sini. Kita pindahkan, yaitu 23.750.000. Nah, selanjutnya bagaimana?
Selanjutnya kita hitung nilai buku awal tahun kedua. Jadi setiap saldo akhir periode sebelumnya, ini kuncinya ya, saldo akhir periode sebelumnya sama dengan saldo awal periode selanjutnya. Maka saldo akhir beban penyusutan periode 2022 menjadi saldo awal akumulasi penyusutan awal tahun 2023, yaitu di tahun ke-3. Berapa nominalnya? 23.750.000. Nah, selanjutnya nilai buku awal tahun kedua, dari mana sumbernya? Yaitu dari nilai buku akhir tahun pertama. Beban penyusutannya berapa? Beban penyusutannya tetap sama, 23.750.000. Karena kita menggunakan metode garis lurus. Kalau saldo menurun ganda, saldo menurun tunggal, beda lagi. Nilai buku akhir tahun dihasilkan dari, dihasilkannya dari mana? Nilai buku awal tahun dikurangi beban penyusutan akhir tahun. Jadi, total nilai buku untuk mesin per akhir tahun 2023 di tahun kedua adalah 152.500.000. Selanjutnya, siapa yang mau coba untuk tahun ketiga? Siapa yang mau coba? Ini mahasiswanya pada libur-libur ini. Tinggal bapak-bapak sama ibu-ibu. Coba Kak Nur Hapipah. Kak Nur? Ya, Kak. Bisa coba untuk tahun ketiga? Nilai akumulasi penyusutan awal tahun dihasilkan dari mana? Nilai penyusutan. Akumulasi penyusutan awal tahun ketiga dihasilkan dari mana? Dari nilai buku dikurang nilai buku akhir tahun dikurang sama Nilai buku akhir tahun dikurang sama beban penyusutan. dikurang beban penyusutan. Iya, Kak. Tidak. Oh, Tapi akumulasi penyusutan awal tahun adalah 23.750.000 yang di tahun kedua ditambah dengan beban penyusutan di akhir tahun kedua. Nah, ini menjadi akumulasi penyusutan awal tahun ketiga. Sekarang, untuk nilai buku awal tahun dihasilkan dari, tinggal dipindahkan saja. Dari sini, nilai buku akhir tahun ke-2. Sekarang beban penyusutan akhir tahun ketiga. Sama 23.750.000. Jadi kalau beban penyusutan itu pasti sama. Yang akan berbeda adalah nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku. Sekarang, untuk nilai buku akhir tahun ketiga artinya adalah 152 juta. Nilai buku awal tahun ketiga dikurangi beban penyusutan akhir tahun ketiga. Jadi nilai bukunya sisa 128.750.000. Sekarang beban penyusutan per akhir tahun ketiga ya
Beban penyusutan akhir tahun ketiga nih di sini yang ditanyakan. Berapa nilai beban penyusutan pada tahun ketiga? Artinya kalau kita berbicara beban penyusutan tahun ketiga, kita buktikan 23 juta dikali 3 dengan total ini misalkan ya. Di sini kita totalkan. 23 juta awal tahun pertama ditambah 23 juta awal tahun kedua ditambah 23 juta awal tahun akhir tahun ketiga. Ini akhir tahun. Apakah sama jumlahnya? Sama tidak? Sama, Kak. Betul, maka kalau sama artinya perhitungan tabel penyusutan kita sudah benar. Ya. Nah, selanjutnya kita harus tahu awal akhir. Asumsi tersebut itu kita harus paham. Setiap saldo akhir periode sebelumnya itu jadi saldo awal, otomatis jadi saldo awal. Contoh, kalian di akhir bulan punya saldo di rekening tinggal 200.000 lagi. Nah, nanti pas dapat gajian di tanggal 1, oh saldo awalnya kemarin pas akhir bulan tuh 200.000. Terus dapat mutasi, nih mutasi kredit, dapat gaji 5 juta. Jadi saldo akhir per tanggal 1, pas dapat gaji 5 juta tinggal 5 juta 200. Nah, kayak gitu ibaratnya. Saldo awal itu adalah saldo akhir di periode sebelumnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Sampai sini? Paham nggak untuk tabel penyusutan ini? Insya Allah, Kak. Oke, kita lanjutkan pengisiannya. Bagaimana caranya di sini saldonya menjadi 10 juta? Karena kita berbicara nilai residu. Di sini adalah nilai residu. NR ya, nilai residu. Harus dibuktikan saldo akhir 10 juta itu dari tabel penyusutan ini. 200 juta harga perolehannya, nilai residunya 10 juta. Ketika kita diproses melalui tabel seperti ini, itu harus sama nilai residunya dengan yang di soal. Sekarang, untuk akumulasi penyusutan awal tahun keempat dihasilkan dari 47.500.000 ditambah dengan beban penyusutan akhir tahun. Jadi 71.250.000. Selanjutnya di sini nilai buku awal tahun. Nilai buku awal tahun berarti yang 128 juta sekian. Lalu beban penyusutannya sama 23.750.000. Ini kita kurangi lagi. 128 juta dikurangi 23.500. Dan seterusnya. Berarti ini 71.250.000 ditambah 23.750.000. Kemudian di sini nilai buku awal tahun ya. Nilai buku awal tahun berarti yang 105 juta. Kemudian beban penyusutan sama 23.750.000. Nilai buku akhir tahun 105 juta dikurangi 23.750.000. Di sini akumulasi penyusutan awal tahun berarti ditambahkan. Selanjutnya kita pindahkan lagi saldonya dari sini. Selanjutnya beban penyusutannya sama. Lalu untuk awal tahun seperti biasa nilai penyusutan dijumlahkan dengan ini. Kemudian nilai buku awal tahun 57 juta. Selanjutnya untuk beban penyusutan 23 juta sekian. Lalu di sini akumulasi penyusutan awal tahun 142 juta sekian ditambah 23 juta sekian. Lalu di sini
nilai buku awal tahunnya adalah, oh, nilai buku awal tahun itu pantesan agak keliru nih. Nilai buku awal tahun itu adalah dihasilkan dari ini rumusnya ntar. Ini tuh adalah 200 juta dikurangi ini. Kita lanjutkan yang tadi. Untuk nilai buku awal tahun berarti 33 juta. Kemudian di sini beban penyusutannya 23 juta 750.000. Nilai buku akhir tahun kan tadi harus 10 juta, maka kita buktikan 33 juta dikurangi S. Nah, 33 juta dikurangi 23.750. Jadi nilai bukunya adalah 10 juta. Kemudian harga perolehannya 200 juta. HP 200 juta. Nilai residu 10 juta. Sudah sama dengan soal? Sudah sama belum? Sama. Artinya tabel penyusutan kita sudah benar. Kalau sudah benar, maka kalau sudah punya tabel penyusutan, kita udah nggak perlu ngitung tahun ke-1, tahun kedua berapa ya. Itu udah nggak perlu lagi. Karena apa? Karena kita sudah punya tabel penyusutan. Artinya kalau sudah punya tabel penyusutan, pada saat melakukan penyesuaian, kita udah nggak perlu repot-repot lagi ngitung. Maka jurnal penyesuaian AJP yang ada di soal tadi, untuk tahun ketiga, jurnalnya adalah beban penyusutan mesin, di debit, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Beban penyusutan mesin adalah yang 71.250.000, nominalnya sama. Ini tahun ke-3. Berdasarkan soal yang ini di AJP. Kita pindahkan dulu AJP-nya ke sini. Nah, AJP. Kecil banget. Ke sini aja. Kecil juga. Ya. Ini AJP-nya. Jadi, untuk perhitungan apa? Perhitungan penyusutan yang menjadi catatan 1, sesuaikan dengan kebutuhan soal. Jadi, nggak melulu per tahun, nggak melulu per bulan, tapi kadang 3 bulan, kadang 6 bulan, kadang 7 bulan, kadang sekian bulan. Jadi, kita harus memahami yang namanya soal. Oke? Dan apabila tidak ada keterangan ini dari bulan apa ke bulan berapa ya, maka itu harus dicek apa? Dicek dari neraca saldo awal dengan AJP. Misalkan di neraca saldo awal, saldo awalnya itu per akhir 31 Maret misalkan. Kita berbicara 31 Maret neraca saldo awalnya itu. Sedangkan kita di AJP untuk akhir Desember. Berarti untuk neraca saldo awal ini yang namanya neraca saldo artinya yang bulan Maret di bawah. Kalau kita berbicara neraca saldo Maret ke Desember, berarti berapa bulan? 10 bulan. Nah, itu yang dinamakan kebutuhan soal. Sampai situ bisa dipahami? Siapa tadi yang mau bertanya?
Oke, dari Kak Verlin. Kak, maaf nanti mau bertanya dijawab nanti saya setelah beres penjelasan. Untuk patokan taksiran nilai residu itu apa, dari mana, bagaimana cara hitung taksirannya? Jawabannya ada pada acuan nilai perhitungan penyusutan, ada pada aturan perpajakan. Itu jawabannya. Tuh Kak Verlin. Masih ada nggak orangnya? Ada ya? Seperti itu Kak Verlin. Dan aturan perpajakan itu selalu update. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, saya tampilkan ya sebentar. Aturan perpajakan. Saya tampilkan nih di situs DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Zoom. Ini aturan yang mendasari kita dalam perhitungan penyusutan. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan seterusnya. Itu ada masa manfaat yang menjadi patokan. Kenapa? Kadang-kadang yang namanya perusahaan itu kan sangat menghindari pembayaran pajak. Nah, maka dari itu pajak lebih pinter. Instansi pajak lebih pintar. Bagaimana supaya wajib pajak itu memberikan atau ibaratnya membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, itu diciptakanlah aturan yang seperti ini. Ini adalah aturan umumnya. Untuk lebih jelasnya, ini ada di privat pajak. Kalau berbicara mengenai apa? Mengenai perpajakan. Seperti itu, Kak Verlin. Kalau untuk secara umum, seperti ini. Ada kelompok-kelompoknya. Nanti saya kirimkan ya linknya. Oke, ada lagi? Izin nanya Boleh? tentang itu kan tadi ada kelompok harta berwujud, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini kita bahas juga nggak Kak tentang masalah kelompok-kelompoknya gitu. Soalnya di kerjaan saya juga kayak begini, saya masih bingung ini kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa. Oke. Untuk pertanyaannya, apakah kita membahas kelompok-kelompok ini di kelas kita? Jawabannya adalah tidak. Karena materi ini masuk ke materi perpajakan. Sedangkan kita di sini adalah sedang membahas jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu berarti membahas cara perhitungan dan jurnalnya saja. Kalau ini masuknya ke materi pajak. Seperti itu. Materi pajak yang Kakak buka juga itu kah? Bukan, tapi Bukan ya. di privat kalau untuk membahas lebih detail. Karena kalau di kelas itu sudah ada silabusnya. Sejenis brevet pajak gitu ya, Kak? Iya, betul, Kak. Oh, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kak Verlin, jangan lupa ikut kelas perpajakan. Iya, benar, biar seru. Jadi gini, kalau misalkan kelas online itu lebih lebih banyak, lebih baik. Kenapa? Karena kalau online suaranya tuh yang nggak kedengeran, jadi nggak ada kedengeran suara orang gitu. Jadi cuman yang ngejelasinnya aja yang bersuara. Kadang-kadang mau nanya malu. Itulah kelemahan-kelemahan di kelas online. Makanya kalau sedikit itu ya seperti ini. Hening gitu kayak kayak sedang rapat paripurna, nggak ada yang berbicara satupun. Oke, lagi di kosan nih Kak berisik. Oke, siap nggak apa-apa Kak Verlin. Itu paling untuk pertemuan malam hari ini.
Jadi goal orientasi kita dalam pertemuan malam ini adalah bisa perhitungan dan bisa penyusutan dari segi jurnalnya, penentuan jurnal. Nanti kita akan praktekkan untuk latihan ayat jurnal penyesuaian itu setelah part 3. Jadi setelah hari Senin depan baru kita latihan soal dari akun tangguhan, akrual, penyusutan, piutang nanti ada. Seperti itu, ya. Itu aja paling untuk pertemuan malam hari ini. Kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan, saya harap bisa dibuka lagi materinya. Kemudian jangan lupa setiap tugas itu tolong dikerjakan latihannya supaya bisa, khususnya mahasiswa. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mah kayaknya ya nggak apa-apa lah, nggak juga. Gitu aja paling ya. Untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Minggu selanjutnya. Dadah. Makasih, Kak. Siap, sama-sama Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya Enmit ya. Ya.